Assalamualaikum teman-teman. Ya, rasa-rasanya ya selalu saja ada oknum-oknum dari pejabat kita ini yang membuat kita ini geleng-geleng kepala. Ya, dan sehingga kita membuat kita ini berpikir, rasa-rasanya mereka itu tidak pantas untuk duduk ya di kursi pemerintahan. Sedang ramai nih teman-teman, ya. Wali Kota Depok, ya, Pak Supian Suri. Yang dimana beliau ini ya mengizinkan ASN ya untuk menggunakan ya mobil dinas ya digunakan untuk mudik. Subhanallah, ya, mobil dinas ya fasilitas negara digunakan untuk mudik. Dan akhirnya ya wali kota ini ditegur ya oleh Bapak Wakil ya Kemendagri, dan tentunya juga teman-teman ya mendapat teguran keras juga dari Kang Deddy Mulyadi ya, karena tidak sedikit juga kita melihat ya, atau mendengar di momen-momen tertentu Kang Deddy Mulyadi ini mengatakan ya sebenarnya ini teman Pak Wali Kota ini merupakan teman baik saya, sahabat saya ya, tetapi kali ini memalukan ya, buat memalukan bagi gubernur. Ya, dan mungkin baiknya coba kita lihat videonya teman-teman. Satu lagi Pak, soal ASN Wali Kota Depok Pak membolehkan ASN untuk membawa mobil dinas. Ya, begini, kan dia Pak Wali Kota ini berargumentasi tidak semua ASN itu punya mobil dinas. Tetapi pemegang mobil dinas itu rata-rata pejabat eselon 3 dan eselon 2. Karena eselon 4 nggak ada mobil dinas. Kecuali kalau UPTD di kabupaten kota yang PU itu punya mobil dinas bak yang biasa ngangkut pasir. Ya kan? Tidak semua ASN itu memiliki mobil dinas. Tunjangannya cukup gitu loh. Kalau tunjangan ASN eselon 3, eselon 2 itu cukup, nggak mungkin nggak punya mobil. Kalau masih punya mobil, ngapain pakai mobil dinas? Sedangkan logikanya. Tapi di atensi Masuk akal juga logika beliau ya. oleh KPK sendiri Pak. Ya artinya kan itu salah tindakan itu, gitu loh. Itu salah. Nggak boleh mobil dinas itu untuk kepentingan dinas, titik. Tidak untuk kepentingan yang lain. Ada teguran Pak? Ya. Teguran mungkin dari Pak. Tadi malam sudah saya tegur. Nanti nggak boleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu bukan ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya, nanti abai kan. Beliau dengan tegas teman-teman langsung menegur ya. Begini resikonya, kalau gimana kalau mobilnya di jalannya mengalami problem, kan menjadi resiko itu negara loh keuangannya. Nanti pertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada argumentasi tidak semua ASN punya mobil dinas, yang punya mobil dinas itu adalah pejabat eselon 3 dan 2. Dan semua eselon 3 dan 2 itu kalau tidak punya mobil berarti ngelola uangnya nggak bener. Artinya mengabaikan instruksi gubernur Pak? Iya dong, abai. Cerdas beliau memang teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi. Bahkan teman-teman ya, KPK ini ya merespon. Ya. KPK ini merespon terhadap perbuatan ya wali kota ini. Ya, seorang ya pejabat publik ya sudah diberikan mobil dinas. Yang dimana mobil dinas itu untuk membantu ia menyelesaikan tugas-tugas negara, malah digunakan untuk kepentingan pribadi, mudik lagi. Kacau sih teman-teman ya, nggak habis pikir saya, kok bisa-bisa gitu. Kerjaan yang paling saya hindari dan paling malas saya lakukan adalah mutasi. Karena mutasi itu ada dua, ada yang riang, ada yang sedih. Iya. Tetapi di balik keriangan dan kesedihan pasti suatu saat ada hikmah, ada manfaat. Dan karena kita sudah berkomitmen dulu juga menjadi ASN, tidak berniat untuk menjadi kepala dinas, niat menjadi ASN. Bahkan kalimatnya adalah bersedia ditempatkan di mana saja. Tidak ada bersedia pilih-pilih tempat, tidak ada. Betul. Yang kedua, sudah kerja dengan saya, satu capek. Kemudian yang kedua, banyak gagasan-gagasan yang tiba-tiba dan harus diwujudkan. Tetapi yakinlah bahwa ada solusi. Orang Garut beret THR ada solusinya. Orang Bogor sopir angkot beret THR ada solusinya. Kemudian Cipanas beret THR ada solusinya. Kemudian bongkar bangunan yang menjadi penghalang di wilayah Puncak ada solusinya. Bongkar 150 rumah yang ada di Bekasi hari ini tuntas solusinya, bahkan tersenyum semuanya. Dan nanti banyak sekali kegiatan yang mungkin Anda bingung, nggak ada nomenklaturnya, tapi selalu ada solusinya. Saya termasuk orang yang punya keyakinan
Yang niat untuk kebaikan pasti ada jalan. Iya. Kalau ada niat pasti ada jalan. Iya. Satu catatannya, ikutin saja. Dan saya tidak perlu diikut-ikut, diabring-abring. Oke. Kenapa? Karena saya tahu anggaran perjalanan dinasnya dipangkas. Ya, karena saya tahu betul itu. Iya. Karena itu dipangkas, maka saya tahu Anda tidak akan bisa kalau tidak ada uang jalannya. Oh iya, iya. Betul, betul. Belajarlah pada tentara. Dan Belajarlah pada tentara. belajarlah pada polisi. Oke. Tentara dan polisi itu ketika disuruh komandan, siap, laksanakan. Ditegur, siap, salah, tara pundung. Tanya cek hari ini, Satgas Anti Premanisme, sabaraha BOP, nah, nggak ada. Jalan, laksanakan tugas, ASN lain, gitu, beda. Nah untuk itu nanti ASN saya sudah minta ke Pak Sekda di bulan Juni nanti ada ASN, ada pendidikan bela negara itu. Iya, iya. Dilatih sama tentara atau sama polisi itu. Bising ama KSN engke siksa. Belajar lagi sama industri. Coba. Ya, belajar lagi sama industri. Sadis industri mah. Tidak masuk 1 jam, tegur. Betul. Tidak masuk Ketat teman-teman ya. Potong kalau telat. 1 hari, SP. Tidak masuk 2 hari, SP. Waduh, tadi gawe temenang gaji. Beda ASN. Yang penting mah ngisi daftar hadir. Iya, iya. Gajian terus, tunjangan sarua. Malah di ASN mah nu rajin jeung nu getol sarua tunjanganana. Iya, iya, iya. Kan ya, di ASN itu yang rajin dan yang tiap hari kerja mengabdi pada negara, pada pimpinannya, pada masyarakat, tunjangan mah sarua. Malah ripuh keneh anu deket jeung pimpinan dititah wae. Iya, betul. Anu jauh mengenahan. Makanya saya terakhir, kenapa saya menghindari apel sampai hari ini? Karena kalau apel saya tuh suka kasihan sama yang hadir. Yang banyak yang tidak apel, pimpinannya marah-marah sama yang hadir. Nanti nggak begitu. Nanti Pak Sekda dalam setiap bulan Kepala BKD mengumumkan ASN Provinsi Jawa Barat yang paling rajin dan produktif dan ASN Provinsi Jawa Barat yang nganjuk tapi kedua. Nah, tepuk tangan ya. Umumin. Saya di setiap OPD harus ada diumumkan. Sekarang tuh selalu yang diumumkan yang terbaik. Nanti setiap OPD mengumumkan pegawai yang paling rajin dan pegawai yang paling ngedul. Itu pasti umumin aja. Ya, itulah tadi teman-teman ya. Sangat disayangkan sebenarnya ketika ada seorang pemimpin, ya, wali kota Depok, ya, harus memiliki ya pola pikir yang seperti itu. Ya, padahal kita tahu teman-teman, beliau ini kan ya sudah berhasil menggeser pemimpin yang sebelumnya sudah berkuasa puluhan tahun. Ya, artinya kali ini pemimpin baru nih. Ya, warna baru. Nah, harusnya beliau ini ya memberikan hal-hal yang positif lah. Ya, bukan justru yang seperti ini. Ya, coba gimana logikanya, gimana masuk akalnya mobil dinas, ya, mobil dari negara itu digunakan untuk mudik. Coba. Ya. Ini jadi pertanyaan saya, apakah para pejabat-pejabat ini, apakah mereka itu ya, kekurangan duit atau gimana? Ya. Padahal kan sosnya enggak ya. Mereka itu seharusnya ya terjamin ekonominya. Ya. Kok bisa-bisanya begitu, tidak ada rasa dalam dirinya itu, rasa malu begitu. Apakah saya kayaknya nggak pantas nih ya menggunakan mobil fasilitas ini. Ini kok ada ya orang dengan percaya dirinya ya tanpa rasa malu menggunakan mobil fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Ya, ini kan gimana logikanya teman-teman? Ya, gimana itu? Ya, coba sekalian coba komen di bawah. Kok bisa-bisanya ada seorang pejabat ya diberikan fasilitas negara tuh, mobil dinas, tetapi malah digunakan untuk keperluan pribadi. Ya. Saya rasa siapapun ketika kita bertanya ya, ketika kita menanyakan sesuatu kepada mereka ya, fasilitas negara digunakan untuk apa? Saya rasa pasti mereka akan menjawab ya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya. Masa iya kita sudah sebesar ini? Ya, sudah memiliki istri anak, untuk membedakan mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan negara, masa kita tidak bisa membedakan sih? Coba teman-teman, harusnya sih bisa, dan saya yakin bisa. Cuma entah kenapa kok masih bisa-bisanya ada orang-orang ya, oknum-oknum pejabat ini yang tetap mereka itu percaya dirinya tanpa rasa malu menggunakan fasilitas negara ini untuk keperluan pribadinya.
Mungkin hal sepele kali ya, mereka menganggap sepele. Ya, tetapi nggak main-main teman-teman. Ya, itu ada konsekuensinya kelak di akhirat. Apalagi kita sebagai seorang muslim, perbuatan sekecil apapun ya selama kita berkhianat di situ, ya, menyelisihi daripada amanah yang telah diberikan kepada kita, maka kita akan mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat. Ya, itu kalau kita sebagai seorang muslim. Ya, saya enggak mau membicarakan di luar Islam, saya enggak ya. Yang saya membicarakan di sini adalah kita sebagai seorang muslim, coba. Ya. Apa gunanya kita sudah beribadah, berpuasa selama sebulan penuh, atau pada akhirnya di hari yang fitri kita masih melakukan hal khianat terhadap negara ini, terhadap diri kita, ya. Barang atau sesuatu yang harusnya itu peruntukannya untuk keperluan negara, kepentingan negara, kita gunakan untuk keperluan pribadi kita, kepentingan pribadi kita. Coba kalau rusak, bagaimana? Siapa yang ganti, siapa yang perbaikin? Ya syukur-syukur kalau Anda. Ya sekalipun kalau misalkan Anda tetap memperbaiki, ya tetap itu merupakan hal yang tidak baik dan tidak benar. Karena kendaraan itu rusak bukan di atas keperluan atau lagi melakukan keperluan ya negara, tetapi keperluan pribadi kita, dan ini menyelisihi dan khianat terhadap amanah kita, teman-teman. Ya, dan Rasul SAW sangat membenci terhadap orang-orang yang berkhianat, khianat terhadap janji dan khianat terhadap amanah. Ya, fasilitas negara yang diberikan kepada kita itu merupakan amanah ya daripada negara kepada kita, dan yang paling utama adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, semoga saja ya hal ini tidak terulang lagi dah kepada ya pejabat publik, ya siapapun pejabat publik. Ya, seperti biasa teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Silakan kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Dan saya respect ya terhadap Kang Deddy Mulyadi, langsung tegas ya memberi ultimatum kepada anggotanya, kepada bawahannya, kepada orang-orang atau pejabat-pejabat yang mereka memang menyelisihi daripada amanah yang telah diberikan. Ya, salut kepada Kang Deddy. Insyaallah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.